Three, two, one. Go. Makanya kenapa saya katakan uh, di Nusa Tenggara Timur ini sebagai provinsi paling toleran. Saya pernah mengalami di daerah. Ya. Kalau kita bakti sosial itu bukan di gereja, bos, di masjid. Sebaliknya, teman-teman yang Muslim, bakti sosial itu bukan di masjid, tapi di gereja. Ya, itu baru toleransi. Kita di Jakarta karena kita Muslim, mayoritasnya kita di sini Muslim. Sekali-kali teman-teman pergi ke Papua atau misalnya teman-teman pergi ke NTT atau teman-teman pergi ke Bali misalnya ya kan, atau ke Ambon. Dari situ teman-teman akan melihat dan merasakan bagaimana perlakuan dari saudara-saudara kita yang mayoritas terhadap kita yang minoritas. Sama seperti Gus Miftah bilang, ya, tidurlah di kamar masing-masing, jangan tidur di kamar orang lain. Apalagi ngompol di kamar orang lain, itu nggak boleh. Oke, kalau kita ngomongin soal agama dan keyakinan itu yang berbeda satu sama lain, ngomongin agama itu pasti akan terjadi, ya, tidak akan menyelesaikan masalah dan debat kusir. Maka kita hindari kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan soal keyakinan. Lagi nih Pak yang akan bertanya dari Gigih Putra. Dia bertanya, sekarang kan banyak teror di masjid maupun di gereja. Dan akhirnya semua pelaku akan dicap oleh orang itu beragama. Dan kita tahu semua agama melarang yang namanya kekerasan sesama manusia. Nah, ada yang beberapa oknum mengatakan bahwa teroris itu adalah beragama. Tanggapannya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijawab? Iya, ini poin kedua yang ingin saya bicarakan tentang intoleransi. Menurut saya, kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, karena ada persoalan-persoalan tadi, intoleransi. Saya mencatat ada dua ya penyebab intoleransi. Yang pertama itu adalah eksklusivisme. Yang kedua adalah over fanatisme. Saya bicara yang pertama dulu, eksklusivisme. Bagaimana orang bisa memiliki sifat eksklusivisme? Sebenarnya bangsa Indonesia ini punya sifat-sifat itu. Ya, sesama orang Padang pasti ingin kumpul sesama orang Padang, sesama orang Jawa, sesama orang Timor, sesama orang Jakarta, sesama orang Jawa, ya kan? Pasti ingin ngumpul bersama-sama. Begitu juga dengan agama. Sesama orang Kristen pasti ingin ngumpul. Sesama orang Islam pasti ingin ngumpul. Buddha, Hindu, Konghucu, dan segala macam. Nah, tapi eksklusivisme itu berbicara lebih dari itu. Artinya, oke lah kalau lu punya saudara punya komunitas itu. Tapi jangan lupa di atas itu ada konsep kebangsaan yang harus dijaga. Saya begitu pertama awal-awal tahun 2000 begitu datang ke Jakarta ini, saya ketawa ya. Ada kos-kosan yang menerima khusus muslimah muslimin. Saya ketawa karena ini budaya baru bagi saya. Saya biasa di NTT yang ya cukup toleran lah, gitu kan. Mungkin dia tidak sadar, dia taruh begitu di depan rumahnya untuk dirinya oke, nyaman. Tapi bagi orang lain yang membacanya, yang mungkin beda dengan yang pemilik rumah, mungkin merasa nggak enak gitu. Nah, ini hal-hal kecil yang terjadi karena eksklusivisme. Kenapa? Dia pingin cuma hanya yang ngekos di tempat rumahnya itu hanya muslimin dan muslimah. Begitu juga dia terima kontrakan, tapi selain yang suku tertentu ditulis di situ. Ini lucu, bos. Lucu benar. Nah, menurut saya, meskipun itu dia orangnya tinggal di Jakarta, tapi sangat minim pemahaman tentang kebangsaan Indonesia ini. Jadi sangat-sangat minim. Jadi perlu belajar banyak tentang konsep kebangsaan ini. Saya merasa bahwa apa yang setengah hidup saya, ya saya bicara tentang toleransi ya. Saya bersyukur bahwa saya lahir setengah hidup umur saya ini tinggal di Sumba, di NTT, sebagai mayoritas agama dan suku. Dan setengah hidup saya lagi, saya tinggal di Jakarta sebagai minoritas. Kenapa saya merasa layak berbicara tentang intoleransi ini? Karena saya merasakan kedua posisi itu. Jadi
orang yang cenderung seperti itu, merasa eksklusif, melakukan eksklusif itu adalah orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan hidup sebagai minoritas. Ya. Dia selalu merasa sebagai mayoritas sehingga dia berbuat apa saja ya wajar bagi dia. Jadi saya pernah nonton video seorang presenter ternama ya, namanya Najwa Shihab. Dia menceritakan bahwa bagaimana dia merasakan hidup sebagai mayoritas dan minoritas. Dia merasa hidup sebagai minoritas ketika dia ke Amerika dalam rangka studi. Bagaimana dia diperlakukan oleh orang mayoritas di sana, ya pada saat bulan Ramadan, dia dibangunkan sahur, disiapin makan sahur, diingatin puasanya dan sebagainya. Nah, kalau orang tidak pernah merasakan seperti itu, pernah mengalami seperti itu, akan sulit dia bertoleransi. Setiap orang Indonesia ini harus mengalami hal itu. Ya. Makanya kenapa saya katakan di Nusa Tenggara Timur ini sebagai provinsi paling toleran. Saya pernah mengalami di daerah. Ya. Kalau kita bakti sosial itu bukan di gereja, bos, di masjid. Sebaliknya, teman-teman yang Muslim, bakti sosial itu bukan di masjid, tapi di gereja. Ya, itu baru toleransi. Ya. Kemudian bagaimana kita menerima seseorang yang berbeda dengan kita? Saya dulu pernah di Sumba sana ada pekan pekabaran Injil. Jadi khusus gereja ya, Kristen acaranya. Tapi yang menyambut tamu-tamu dari luar Sumba, dari Jawa dan sebagainya, tokoh-tokoh agama yang agama Kristen ya, yang menyambut itu adalah tarian kasidah dari masjid setempat. Bayangkan orang yang datang sampai bingung, loh, ini acara Kristen atau Islam gitu loh. Itu karena apa? Karena toleransinya tinggi. Anda bisa hidup bebas, nyaman ya di negeri Nusa Tenggara Timur ini gitu. Nah, suasana berbeda saya alami ketika di Jakarta. Bukan saya mendiskreditkan Jakarta, tapi fakta itu seperti itu gitu. Ya, saya juga harus beradaptasi sebagai minoritas. Memang tidak ada lagi dikotomi mayoritas dan minoritas, tapi poinnya bukan nama mayoritas minoritasnya, tapi maknanya yang masih dipahami oleh orang-orang bangsa-bangsa kita ini. Ya, masih banyak loh bangsa Indonesia yang belum tahu dia hanya hidup mati di satu daerah di tempat dia tinggal itu. Jadi ini PR buat pemerintah. Ya, dulu pernah ada program di zaman Soeharto itu transmigrasi dan KKN, kuliah kerja nyata ya, bukan korupsi nepotisme. Itu penting buat toleransi orang-orang yang tinggal di Jawa misalkan bertransmigrasi ke NTT sana, dia jadi tahu bagaimana dia sebagai minoritas di sana. Dia belajar, dia mengalaminya gitu. Para angkatan muda sebelum jadi sarjana, dia harus kuliah kerja nyata di daerah. Jangan dikasih di tempat yang sama, agamanya sama, sukunya sama. Harus dipindahkan. Coba dia datang ke NTT di Ambon atau di Papua, kalau dari Jawa sini. Sebaliknya begitu juga. Sehingga orang harus mengalami baru bisa mengetahui bagaimana itu intoleransi, bagaimana itu harus bersikap toleransi. Ya. Jadi saya dengan bangga saya katakan orang-orang seperti itu harus belajar dari NTT. Bukan saya sombong, memang kenyataan seperti itu. Anda coba aja datang ke NTT sana. Ya kan? Masjid besar-besar kok di tengah, silakan bangun. Bahkan yang bangun itu kebanyakan orang Kristen yang nyumbang segala macam, ya. Harus seperti itu. Ini karena dampak eksklusivisme. Nah, yang kedua yang terakhir saya mau jelaskan, penyebabnya adalah overfanatisme. Nah, kita tadi saya sudah singgung berkali-kali, memahami ajaran kita, ya, kebenaran dalam agama kita sebagai kebenaran individu. Ketika kita keluar, maka kita harus mengadopsi, menghargai kebenaran yang bersifat universal. Pancasila itu. Nah, ini kata-kata dari siapa? Ini kata-kata dari Cak Nun. Saya sangat menghormati beliau karena dia selalu menyuarakan hal-hal yang bersifat toleransi. Bahkan di suatu ceramah itu dia menyanyikan lagu Malam Kudus. Kenapa haram dibilang Malam Kudus itu? Itu bukan lagunya orang Kristen saja, tapi kalau diganti syairnya pakai sholawat, itu menjadi milik Muslim. Kenapa tidak? Dia praktekkan, bukan hanya retorika.
Jadi ada lagu Malam Kudus, sunyi senyap, itu kan lagu menjelang lagu-lagu Natal itu ya. Dia ganti syairnya dengan Solatullah, Salamullah. Lah, itu kan indah, Bos, kalau pakai begitu. Ya, semua orang juga merasakan, tidak hanya nih, satu contoh lagi cerita saya waktu kecil. Saya kumpul-kumpul dengan teman-teman, ada orang Kristen, ada Muslim juga di situ. Nah, kita kalau nyanyi kan bebas aja gitu kan. Ada lagu yang saya nyanyiin seperti ini. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Nah, yang Muslim kan diam aja karena bukan lagunya dia kan. Tapi dia juga tidak kehilangan akal supaya dia juga mau ikut nyanyi. Akhirnya dia tambahin, dia masuk, dia nyela di situ. Dia bilang begini, begitu kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah, akhirnya dia nyambung Muhammad juga, Muhammad juga. Nah, ini bukan penghinaan lagu gereja, tapi ini sebagai bentuk toleransi gitu loh. Kita yang Kristen tidak merasa bahwa lagu gua lu acak-acak. Enggak begitu. Dan yang Muslim juga tidak merasa, gua disingkirin ini. Mereka nyanyi lagu rohani sendiri aja nih. Ya, gua masuk juga. Itu menjadi suatu keakraban. Ya, itulah namanya toleransi gitu. Jadi kenapa dipersulit sih hal-hal kayak begini? Hal-hal sederhana itu jangan dipersulit. Karena kalau kita paham kebangsaan, ya kan? Ya kita ini Indonesia. Indonesia itu agamanya banyak, sukunya banyak, ya kan? Adat istiadatnya banyak. Nah, bagaimana kita harus bersikap? Kuncinya itu on off. Kalau saya bilang on off. Kalau kita lagi bicara agama, kita on nih. Begitu keluar tidak berbicara agama lagi, kita off nih. Ya kan? Kita pakai konsep baju kebangsaan. Begitu bicara agama, pakai baju agama. Ya kan? Kita harus serius dengan agama kita masing-masing. Menghargai. Ya kan? Kalau Muslim percaya bahwa Muhammad Nabi terakhir, why not? Itu kepercayaan dia. Ya kan? Ya kita percaya Yesus adalah juru selamat, ya anak Allah. Ya itu kepercayaan orang Kristen. Ya orang Muslim tidak boleh mengacak-acak gitu loh. Oh enggak, Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Ya kan? Nggak bisa lu mau debat sampai kapan pun, nggak bisa, itu kepercayaan orang Kristen. Ya, Muhammad bukan utusan Allah. Lu mau sampai dunia kiamat pun orang Muslim nggak percaya. Kepercayaan dia ya itu, nggak usah otak-atik, nggak usah campur gitu. Sama seperti Gus Miftah bilang, ya tidurlah di kamar masing-masing, jangan tidur di kamar orang lain, apalagi ngompol di kamar orang lain, itu nggak boleh. Nah itu, jadi prinsip saya begitu saja gitu kan, toleransi itu dasarnya. Jauhi eksklusivisme, jauhi over fanatis, ya kan? Lu belajar agama, tapi bukan menjadi lebih pintar, harus jadi lebih pintar, jangan menjadi lebih fanatis. Akhirnya orang lain yang beda dengan lu salah semua. Pokoknya hanya yang saya saja yang benar. Nggak bisa begitu. Kita ini hidup di Indonesia harus punya dua prinsip itu, agama dan kebangsaan. Gitu. Kalau tidak salah satu saja yang tidak, ya, belum layak jadi bangsa Indonesia, belum layak jadi orang Indonesia. Itu saja. Satu hal yang tadi disampaikan oleh Bung Tris, saya menyimak. Alangkah baiknya, sebaiknya teman-teman dan rekan-rekan yang selama ini memiliki fanatisme yang berlebihan sebagai mayoritas, alangkah baiknya juga sekali-sekali pergi juga ke tempat yang dia bukan mayoritas, sehingga dia bisa merasakan atmosfer itu. Sebagaimana tadi yang Bung Kris sebutkan, bagaimana misalnya Najwa ketika dia kuliah di Amerika, dia adalah bukan orang yang berpenduduk mayoritas di sana, tetapi dia melihat ada luar biasa ya, satu fenomena yang luar biasa. Nah, oleh karena itulah saya pikir bagi teman-teman, ujian terberat kita adalah ketika kita berada di tempat yang mayoritas, mau nggak kita sekali-kali kita pergi ke tempat yang kita di mana kita posisinya minoritas. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Kris. Oh, kalau kita di Jakarta karena kita Muslim, oh mayoritasnya kita di sini Muslim. Sekali-kali teman-teman pergi ke Papua, atau misalnya teman-teman pergi ke NTT, atau teman-teman pergi ke Bali misalnya, ya kan, atau ke Ambon. Dari situ teman-teman akan melihat dan merasakan bagaimana perlakuan dari saudara-saudara kita yang mayoritas terhadap kita yang minoritas. Nah, sehingga nanti kita akan bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Di situ saya pikir kata kuncinya, Bung Kris. Silakan, Mbak. Ini ada selanjutnya dari Heru.
ditujukan untuk Pak Kris nih. Mungkin nanti Pak Yusran bisa tambahkan. Bagaimana tips atau cara untuk mengedepankan toleransi di dalam pergaulan sehari-hari yang dimana biasanya suatu agama itu menjadi bahan candaan generasi milenial. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi begini ya. Itu tadi saya bilang, cerita-cerita sederhana itu menggambarkan bahwa itulah toleransi. Kalau kita terlalu dibawa ke ajaran yang berat-berat, ya kan, itu bisa jadi penghinaan. Ketika saudara Muslim itu menyanyikan, menyela lagunya, Muhammad juga, Tuhan Yesus tidak berubah, Muhammad juga. Tapi kalau dicari ayatnya, oh ini melanggar, ini haram hukumnya, ini begini-begini, itu ribet, ya kan? Itu jadi rusak justru, ya kan? Tapi itu kalau dinilai, dipandang sebagai sikap toleransi, itu akan jadi indah, gitu. Sama seperti Cak Nun melakukan pembedahan lagu Natal dimasukin dengan sholawat. Why not? Yang Kristen juga tidak protes kok, ya kan? Itu bentuk toleransi gitu loh. Jadi itu memutus sekat-sekat di antara keberagaman agama ini, ya kan? Semakin banyak orang membuat sekat-sekat, ya, pembatasan-pembatasan, seperti contoh yang saya ceritakan tadi, orang mau terima kasih harus pilih-pilih agama, pilih-pilih suku gitu kan. Kalau nggak mau begitu ya nggak usah terima kos gitu loh. Lu tinggal di mana? Ini Indonesia, 5 agama yang diakui gitu loh. Jadi, nah, tindakan-tindakan itu memang mengancam toleransi. Tapi bagaimana sikap kita ya? Kita sebagai kaum intelektual harus banyak berbicara, ya. Saya menyarankan kita harus banyak berbicara, tapi jangan seperti Paul Zhang dan Yahya Waloni, ya kan? Bersuara saja, tapi jangan menghina sana, menghina sini. Itu menurut saya berjuang di jalur yang salah. Gitu loh. Menyampaikan kebenaran dengan cara yang salah, itu akan salah. Seperti itu. Orang tidak akan mengenang lu sebagai pahlawan sosial atau pahlawan apa, tapi yang orang ingat itu adalah ujaranmu yang membenci sana, membenci sini, menuduh sana, menuduh sini, menjelekkan sana, menjelekkan sini. Seperti itu. Jadi tipsnya begitu saja, plus tadi yang terakhir saya bilang, yang juga disetujui oleh Bang Yusron, saudara harus mengalaminya. Makanya saya berkali-kali bilang, saya bersyukur. Saya pernah menjadi minoritas, saya pernah menjadi mayoritas. Siapapun berdebat dengan saya, silakan. Karena saya mengalaminya. Gitu loh. Bagaimana di NTT itu sangat toleran, dan saya merasakan saudara-saudara yang muslim bagaimana kita perlakukan mereka. Bagaimana juga saya diperlakukan begini. Saya waktu jadi ketua Himahi, saya selalu diajak untuk buka bersama. Kemarin aja kita masih buka bersama di Himahi, ya kan? Itu bentuk-bentuk toleransi gitu loh. Jangan memandang karena dia berbeda secara agama dan suku. Itulah bangsa kita begitu. Sudah ditakdirkan seperti itu. Hidup bersama-sama di satu atap yang sama dengan agama yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda. Tapi satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita tidak mau seperti itu, ya kita bukan orang Indonesia. Itu aja singkatnya. Mungkin saya menambahkan dikit ya, Mbak Natal. Saya punya pengalaman dengan Bung Kris. Saya sama-sama kita dulu satu aktivis ya. Waktu itu kita sama-sama kuliah. Kami ada berempat ya, yang kita semua berbeda agama. Dan tadi terkait dengan pertanyaan gimana caranya, kami waktu itu punya komitmen ya. Ayo kita supaya kita nggak ribut, maka kita berusaha untuk tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan soal agama kita, ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan soal ketauhidan kita yang sangat fundamental. Jadi kita mencoba untuk membatasi itu, dan saya merasakan bahwa ketika misalnya saya harus melakukan ibadah, bahkan teman saya justru mendorong saya untuk bahkan menunggu saya, sebaliknya juga begitu. Jadi sebenarnya atmosfer ini yang harus kita hidupkan ya di antara kita sesama dengan rekan-rekan. Dan saya yakin kalau teman-teman bergaulnya inklusif, maka prinsip-prinsip seperti itu dengan sendirinya nanti akan menjadi bagian ya
dari pergaulan kalian. Kecuali kalau kalian selama ini bergaulnya secara eksklusif, maka akan sulit untuk bisa menerima perbedaan itu. Oleh karena itulah saya pikir kita harus mencoba untuk menempatkan bahwa soal-soal agama ini adalah hal-hal yang terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sementara ketika kita berinteraksi dengan orang, ya, di dalam kitab saya sendiri Al-Quran pun mengajarkan untuk kita juga bersosialisasi, ya kan, bergaul dengan siapa saja, tidak membatasi ruang bahwa saya harus bergaul dengan satu suku, saya harus bergaul dengan satu ras, dan saya harus bergaul dengan satu agama tertentu, tidak, bahkan dengan siapapun silahkan. Itulah interaksi sosial, itulah yang sebenarnya yang menumbuhkan rasa toleransi kita pada akhirnya. Saya rasa itu. Ya, pengalaman sedikit saya kepada teman-teman di sini bahwa saya punya banyak teman yang juga berbeda agama, tetapi kita bisa bersahabat begitu lama dan sangat lama menurut hemat saya. Dan ini berkat kita menjaga tadi, kita sadar bahwa oke, kalau kita ngomongin soal agama dan keyakinan itu yang berbeda satu sama lain, ngomongin agama itu pasti akan terjadi. Ya, tidak akan menyelesaikan masalah dan debat kusir. Maka kita hindari kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan soal keyakinan kita itu. Maka tidak ada salahnya kita bicara hal-hal yang banyak persamaan, ya, karena agama mengajarkan kita juga banyak nilai-nilai yang universal. Di Islam mengajarkan orang untuk menanamkan rasa cinta kasih juga, ya, saling tolong menolong. Di agama Kristen juga demikian, di Buddha demikian. Nah, kenapa tidak kita bicara hal-hal yang banyak persamaan itu dibandingkan kita bicara hal-hal yang banyak yang sedikit perbedaan di antara kita. Perbedaan itu kan paling fundamental adalah soal ketauhidan, tapi banyak hal yang terkait dengan sosial dan lain sebagainya itu saya pikir nilai-nilainya universal, ya, bisa diterima oleh semua kelompok dan agama. Itu Mbak Natal. Oke, terima kasih Bang. Mungkin Bang Kris bisa merespon lagi atau memberikan pendapat lain? Sedikit aja ya. Jadi saya sepakat dengan apa yang Bang Yusron sampaikan tadi. Ada banyak kesamaan. Kenapa nggak itu yang kita bicarakan? Sedikit perbedaan itu yang kita perdebatkan, akhirnya debat kusir, perpecahan terjadi. Ya, saya tahu di Muslim ada Abdul Milalah, Abdul Minanas, kan? Sama di Muslim, di Kristen juga ada. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap akal budi, segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Jadi ke atas hubungannya kita mantap berdasarkan agama kita masing-masing. Horizontal pun itu kita harus banyak bergaul. Khususnya adik-adik mahasiswa yang muda. Ya, Anda harus buka persahabatan, buka pergaulan seluas-luasnya. Sehingga tidak menjadi eksklusif tadi yang saya jelaskan. Sehingga kita buta terhadap pemahaman kita terhadap orang yang berbeda dengan kita, ya, agama yang berbeda dengan kita, suku yang berbeda dengan kita, ya kan? Saya jadi tahu bagaimana kebiasaan orang Batak, ya, orang Jawa, teman saya Lukas, Bang Yusron yang orang Padang, ya kan? Bagaimana sifat-sifat kebiasaan kultur mereka gitu. Apalagi kalau kita ke daerah-daerah, NTT aja banyak loh, masih beda-beda itu loh. Flores ada, Timor lain lagi, Alor lain lagi, Sabu, Sumba, beda-beda semua gitu loh. Kalau kita nggak tahu perbedaan karakteristik setiap orang, ya kan, sulit bagi kita. Kalau kita hanya mau pingin bergaul dengan yang sesama suku, sesama agama, maka kita akan terkungkung dalam eksklusivitas itu, gitu. Akhirnya wawasan kita tidak terbuka. Sekaligus juga tadi yang menjawab pengaruh global itu why not? Semua kok kita Indonesia ini dipengaruhi oleh global kok. Teknologi segala macam itu semua dari luar, bukan dari kita. Kenapa kita bisa dan globalisasi itu sebuah keniscayaan ya, Bung Kris ya? Sebuah keniscayaan sebagai negara bangsa, negara dunia, ya kita harus terbuka dengan itu semua. Yang penting adalah bagaimana kita memfilterkannya itu, ya kan? Ya. Dengan tanpa lupa terhadap nilai-nilai negara kita, nilai-nilai kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itu yang benar-benar harus kita terapkan. Jangan sampai memudar justru negara lain yang mengadopsi nilai-nilai Pancasila itu, gitu loh. Oke. Ya.
Sepertinya kita sudah waktunya udah hampir habis. Mungkin semuanya sekian dialog Budi Luhuran kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam Budi Luhur.